Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya Wakarim Abdurrahim di kanal Ngaji Online. Bertemu bersilaturahim dalam majelis ilmu. Kali ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Musannif Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabut Thaharah, kitab bersuci, babul miyah, bab air sebagai media bersuci. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama bersolawat dan berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kullu mujahidin fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waqifna lil amali bima fahamtana. Ikhwatu iman yang berbahagia, pada kajian kita kali ini kita akan melanjutkan pada hadis nomor 2, nomor 3, nomor 4 dalam kitab Bulughul Maram. Ya, hadis yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah menjelaskan tentang hukum asal air. Ikhwatu iman yang berbahagia, kita akan membacakan hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram, tepatnya dalam Kitabut Thaharah babul miyah. Dalam kitab Thaharah bersuci, babul miyah, bab air, bab media bersuci. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu tahur. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu, tidak bisa dinajiskan, syai'un, oleh sesuatu pun. Akhrajahu salasah, diriwayatkan oleh tiga imam hadis, wa shahahul Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kita lihat tahqiq, takhrij, dan ta'liq, ya. Tahqiq atau verifikasi berkaitan dengan validitas hadis ini, menurut Samir bin Amin Al-Zuhairi bahwa hadis ini sahih. Ya, dan kemudian wa kharaja hadisahu, kemudian beliau juga mentakhrij hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis ke-66, Nasai nomor hadis ke-174, dan Tirmidzi nomor hadis ke-66. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini tiga imam hadis, yang dimaksud adalah Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Wa'alaqo alaihi, dan kemudian juga beliau membuat ta'liq, membuat catatan bahwa hadis ini adalah ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebab turun. Jadi hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ini ada penyebab asbabul wurud, kenapa sebab hadis ini turun. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, kila, beliau ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanawaddo, riwayatin atatawaddo, ya, apakah kami boleh berwudu, min bi'ri bido'ah, dari sumur bido'ah atau telaga bido'ah. Wahia, sumur bido'ah atau telaga bido'ah itu adalah bi'run yulqa bihal khuyad, air yang sering dilemparkan ke air tersebut atau dibuang ke air tersebut kain-kain bekas darah haid. Waluhumul kilab, juga sering dijadikan pembuangan
bangkai-bangkai anjing, wanatni, dan juga sebagai minyak, pembuangan minyak. Pakola, maka Rasulullah SAW bersabda, al-hadis seperti ini. Jadi atas pertanyaan beberapa sahabat yang menanyakan, bolehkah kami berwudu di sumur bidoah, ya, yang kemudian keterangannya bahwa sumur bidoah itu sumur yang sering dilemparkan benda-benda najis ke dalamnya. Kemudian Rasul bersabda atas pertanyaan tersebut, innal ma'a, sesungguhnya air yang terdapat di dalam sumur bidoah itu tohurun, adalah suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskan, tidak ada yang bisa merubah kesuciannya menjadi najis, syai'un, oleh sesuatu pun. Ini hadis nomor 2. Saudara-saudara yang berbahagia, hadis yang kedua, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, bahwa air itu mutlak bersih atau suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Itu kemudian diberikan bayan atau penjelasan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan hadis yang ketiga dan keempat. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diterima dari sahabat Abu Umamah al-Bahili. Wan Abi Umamah al-Bahili, dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun, illa ma golaba ala rihihi, kecuali kalau berubah dengan najis tersebut. Rihihi adalah baunya, wa ta'mihi, atau berubah rasanya, walaunihi, atau berubah warnanya. Arajahu Ibnu Majah, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah, wa do'afahu Abu Hatim, tetapi didoifkan oleh Abu Hatim. Ya, jadi hadis yang kedua tadi, ya, kemudian diberikan penjelasan tafsil dengan hadis yang ketiga, ya, bahwa dalam hadis yang ketiga ini, kalau di hadis yang kedua tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun, kalau di hadis yang ketiga itu kecuali, ya, kecuali kalau merubah rasa, warna, dan baunya, ya. Kemudian Samir bin Amin Az-Zuhairi mentahkik bahwa hadis ini doif atau lemah, ya, dan kemudian mentakhriz bahwa hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 521. Kemudian beliau juga memberikan catatan bahwa lemahnya itu min thoriqi Rasyid bin Sa'ad, dari jalan Rasyid bin Sa'ad. Jadi dari rantai sanadnya ada perawi yang bernama Thoriq Rasyid bin Sa'ad, ya. Hadis Muawiyah bin Shalih an Rasyid bin Sa'ad an Abi Umamah bih wa huwa dhaif, dan jalan hadis ini dari seorang rawi yang bernama Rasyid bin Sa'ad ini dinilai oleh para ahli hadis dhaif, li dha'fi Rasyid, karena lemahnya Rasyid. Wa qad turiba aidon fi isnaduhu, dan kemudian juga hadis ini dhaif karena ada mudtorib, ada kegoncangan di dalam sanadnya, ya. Jadi hadis ini dhaif, tetapi hadis ini diterima oleh atau dipakai hujah oleh para fuqaha sebagai pembatas, bukan pokoknya, sebagai pembatas. Karena kalau tidak dibatasi, ya, misalnya ada air, kemudian air yang mutlak, air yang bersih, kemudian tercampur oleh najis. Nah, apakah air itu menjadi najis atau tidak? Maka kita tidak akan mengetahuinya. Ya, apakah ini air najis atau air suci? Ya, itu akan timbul keraguan. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi walauni, kecuali yang najis itu mampu mengalahkan atau mampu merubah, sehingga robah warnanya, rasanya, atau baunya. Begitupun dalam hadis yang keempat, ya.
Hadis yang keempat ini dari Baihaqi ya. Walil Baihaqi dan berdasarkan riwayat Al Baihaqi, redaksinya adalah al-ma'u tohirun, air itu suci, ila antaghayyaro, kecuali kalau berubah, rihuhu, baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, karena ada najis, tahdusu fihi, yang masuk ke dalam air tersebut. Samir bin Amin al-Zuhairi mentahqiq bahwa hadis ini pun, ya hadis yang keempat ini, doif. Kemudian mentahriz bahwa hadis ini riwayat Al-Baihaqi fil Kubro, dalam Mu'jam Al-Kubro 260 sampai 159. Ya, kedoifannya karena hadis ini fi isnadihi Baqiyah bin Walid. Dalam hadis ini ya terdapat rawi yang bernama Baqiyah bin Walid, wahwa mudalas, dan Baqiyah bin Walid ini adalah mudalas. Menurut ahli hadis bahwa Baqi bin Walid ini adalah orang yang suka memalsukan hadis ya, atau menyembunyikan kelemahan hadis, maaf. Waqad an, dan hadis ini termasuk hadis an. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang ketiga, bahwa hadis ini hadis yang doif. Tetapi sama juga dengan hadis yang ketiga, bahwa para fuqaha menerima hadis ini sebagai hujah, karena bukan sebagai pokok hukum, tetapi sebagai penjelasan, sebagai batasan atas hukum pokok. Jadi hukum pokoknya inal ma'a tahurun la yunajisu syai'un, ini hadis yang sahih. Kemudian dibatasi, kecuali kalau ila antaghayyara rihuhu aw ta'muhu, kecuali kalau berubah rasa, berubah warna, atau berubah baunya, binajasatin tahdusu fi, karena ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, sehingga air tersebut berubah menjadi air yang tidak tohurun, tidak menjadi suci lagi. Ikhwatul iman yang berbahagia, itulah hadis kedua, ketiga, dan keempat dalam kitab Bulughul Maram, yang menjelaskan bahwa pokok hukumnya terdapat dalam dalam hadis yang kedua, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa pada hukum asalnya air itu suci dan mensucikan ya, dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun ya. Tetapi dibatasi oleh hadis kedua dan ketiga, kecuali kalau najis yang masuk ke dalam air yang bersih tersebut mampu merubah baik warna, rasa, maupun bau dengan najis yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, maka kita ambil faedah hukumnya, bahwa hukum asal air mutlak, atau yang mutlak disebut air, adalah tohur, suci dan mensucikan. Jadi air mutlak itu air yang turun dari langit atau keluar dari sumbernya, itu keluar dari bumi ya. Kemudian dijelaskan dalam kitab Matan Abu Suja, atau yang dikenal juga Goyah wa Takrib, al-miyahu lati yajuzu tathhir bihas sab'u miyah, bahwa air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us sama, air langit yang dimaksud adalah hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur atau telaga atau danau. Wa ma'ul ain, mata air. Wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul barod, atau air embun ya. Jadi ini beliau hanya merinci bahwa yang dimaksud dengan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan itu ada 7 ya. Air langit, air hujan, air laut, air sungai, air albiru itu sumur atau air telaga, danau, wa maul ain atau sumber mata air,
wa ma'u salji air salju, wa ma'ul barod dan air embun. Kemudian iwatu iman yang berbahagia bahwa hukum asal air itu mutlak, tapi nanti bisa berubah menjadi suci. Dan mutlak itu artinya suci, tohur, yaitu suci, tohir, wa mutohirun, dan mensucikan. Suci artinya air tersebut bisa dikonsumsi, bisa dipakai untuk minum. Dan mensucikan artinya bisa dipakai untuk berwudu, mandi wajib, maupun untuk ijalatun najasah. Itu hukum asal air. Ada yang air itu keluar dari hukum asalnya, atau yang disebut dengan air muqayyad. Air muqayyad itu adalah air yang sudah berubah karena dicampur, ya. Pencampuran air tersebut, berubahnya air tersebut ada dua. Yang pertama, berubah karena dicampur atau bercampur dengan benda yang suci secara tidak alami, ya. Maka hukumnya adalah tohirun goyro mutohirun, suci tapi tidak mensucikan. Artinya suci itu bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa untuk dipakai toharoh, tidak bisa, tidak boleh, tidak sah dipakai untuk berwudu. Nah, air yang tohirun goyro mutahirun itu adalah apabila air mutlak tersebut, ya, bercampur sehingga merubah, mutagoyar, berubah baik warna, rasa, dan baunya dengan benda yang suci, ya. Misalnya air dicampur dengan kopi jadi air kopi. Nah, air kopi ini suci, tohirun, ini boleh dikonsumsi. Tapi goyro mutohirun, tetapi tidak boleh dipakai untuk berwudu, ya. Atau air teh, air kopi itu suci, ya, kemudian bercampur dengan air, maka air tersebut berubah hukumnya, ya, dari keadaannya dari air mutlak menjadi air muqayyad. Dan air muqayyad yang bercampur dengan benda yang suci, maka hukumnya tohirun goyro mutohirun, suci tapi tidak mensucikan. Ada juga air tersebut jika bercampurnya dengan benda yang najis, maka posisinya menjadi tidak suci. Ini salah penulisan, ya. Goyro tohir tidak suci, wa goyro mutohirun tidak mensucikan. Ya, tidak suci itu artinya tidak boleh, tidak layak untuk diminum. Goyro mutohirun artinya tidak sah kalau dipakai untuk berwudu, mandi, atau ijalatun najasah, ya. Jadi inilah kondisi air sebagai media bersuci, ya. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu dan diberikan rezeki berupa pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.